Ketua RW 29 Bapak Sodikun dan yang saya hormati Bapak-Bapak, adik-adik remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian rutin ta'lim Quran. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah masyarakat syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana semoga dengan wasilah karamah dan mujizat dari suratul Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Ala dunia wa qulunayatin salihah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu persilakan pada kita bersama Allahumma sholli alaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana ya ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi
رجب وشعبنا وبلغنا رمضان استجب دعانا يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga bapak-bapak yang lainnya. Sahibul wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin Maftahanallah Fituli Hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur, memberikan keberkahan kehidupannya dan rezekinya dan rumah tangganya. Hadratil Mukarram wal Muhtaram Al Ustaz Al-Haj Abu Hasan Asy'ari SEMM Lurah hormat kita, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan beliau, memberikan panjang umur beliau, memberkahi kehidupan dan rumah tangga beliau. Yang kami hormati pula para ketua RT baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti se-RW 29. Alhamdulillah ada Bapak Haidir, ada bapak-bapak yang lainnya. Para sesepuh dan bini sepuh wabil khusus yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Suritno atau Bapak Haji Tengku dan juga Bapak Basuki Rahmat, Pak Kamidi dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu.
namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, dan juga atas izin serta ridhonya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajjah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, kita tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya membaca Ummul Quran suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan saudara kita, sanak famili, handai tolan, tetangga kita, depan belakang kanan kiri kita, wabil khusus mudah-mudahan Allah senantiasa keluarga dari Bapak Sugeng, Bapak Zainal, dan juga Bapak Ali, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau-beliau dan juga kita semuanya yang hadir dan juga yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehingga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, mari kita kaji kembali juznya masih juz 20. Suratnya masih surat Al-Qasas, halaman di sini halaman 310 311.
Ayatnya kita coba ayat yang berapa Pak Redi? 30, 31 kali ya. Selamat datang Pak Redi. Ya. Ayat 30 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi asaka falamma ra'atah tazuka alla jannu wala mudbira walam yu'aqib ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa Nabi Musa alaihissalam diperlihatkan di sebuah lereng ada api ya. Ketika Nabi Musa mendatangi api tersebut yang berada di lereng sebelah kanan, di sana ada kebun dan ada pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan bicara dengan keluarganya, mengetahui dan minimal akan membawa sepercik api tersebut supaya buat menghangatkan badannya ya. Akan tetapi ketika baginda Musa alaihissalam hendak pergi, hendak dipanggil, tahu-tahu ya Musa, inni anallahu rabbul alamin, sesungguhnya aku Musa Tuhanmu, Tuhan semesta atas seluruh alam. Lalu ayat yang selanjutnya menerangkan bahwa wa an alqi asaka, dan lemparkanlah tongkatmu hai Musa, falamma ra'aha tahtazuka annahal jannu wala mudbira wala yu'aqib. Ketika tongkat itu dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa melihat tongkat itu bergerak-gerak bagaikan ular yang sangat gesit, sehingga Musa lari berpaling ke belakang, walam yu'aqib, tanpa menoleh ya. Jadi saking takutnya, kalau tongkatnya tahu-tahu menjadi seekor ular yang sangat gesit ya. Ya Musa, Allah berfirman, ya Musa, hai Musa, akbil wala tahab, kemarilah dan jangan takut, innaka minal aminin, sesungguhnya engkau Musa termasuk orang yang dalam keadaan aman ya. Tadinya lari ketakutan ya, tongkatnya kenapa kok jadi bergerak-gerak bagaikan ular ya. Akan tetapi itu suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Usluk yadaka bijaibika takhruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahbi fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaih
innahum qauman fasiqin. Usluk yadaka, masukkanlah tanganmu bijaibika, ke dalam leher bajumu, ya, suruh dimasukkan ke dalam leher bajumu. Tahruz bayda min ghairi su', ketika tangan itu dikeluarkan kembali akan bersinarlah nur cahaya berbentuk putih, bersinar putih bercahaya. Itu tangannya Nabi Musa ketika dimasukkan ke dalam kerah baju dia. Min ghairi su', dari kekurangan, kesempurnaan, dari sempurna, ya. Jadi tangannya begitu dicabut dari kerah leher sini, lalu bersinar, ya, bersinar putih, ya. Wadmum ilaika janahaka min rahbin, dan dekatkanlah tanganmu ke dadamu apabila kamu takut. Kayak kalau lagi keadaan takut sedekap aja deh, ya. Ini buat isyarat buat kita. Kalau lagi ketakutan harus sedekap aja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzanika burhanani min rabbik, inilah kedua mukjizat yang diberikan oleh Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ila Fir'auna, yang nantinya akan dipertunjukkan kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya. Jadi nanti kedua mukjizat itu akan dipertunjukkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya serta kaumnya, kaum Fir'aun, ya. Illahum kanu, ada wawu, ada alif, ya, lamad wajib atau mad jaiz munfasil, seperti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sallunya panjang, ya, jangan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka di sana ada wawu, ada alif, ditambah lagi ain, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini dalam hukum tajwidnya ialah mad jaiz atau mad walazim muttasil. Ya, kita tahu bahasa sekarang apa deh, ya, beda-beda sama zaman kita dulu belajar tajwid, ya. Iya, beda-beda bahasa. Ya, dulu aja hitungan aljabar, ya. Sekarang matematika atau matematian, ya. Iya, aljabar dulu mah ada porong kapet, ya. Makanya sekarang saya kagak bisa, Pak. Belajar matematika sekarang. Habis N ditambah N sama dengan 4. Nah, bingung ya kita kan menjawabnya, ya. Makanya kita dulu ketemu sama guru juga waktu baru-baru, waduh saya juga bingung, Pak. Saya juga seorang guru, nggak bisa ngajarin anak saya. Habis beda sekarang mah, ya. Makanya beda-beda, beda zaman, beda bahasa. Ya. Mana tadi? Qala innahum kanu qauman fasiqin. Fa-nya harokatnya berdiri ialah matobi'i, 1 alif 2 gerakan jari. Zaman dulu mah simpel aja dah, ya, tajwid zaman dulu, ya. Jadi fasiqin, kenapa enggak difasiqina? Itu hukumnya mad aridus, sukun, walaupun enggak ada sukun karena sudah ada tanda berhenti. Innahum, sesungguhnya mereka kanu kauman fasiqin,
ialah salah satu kaum yang fasik ya. Fasik itu harus 11 12 sama kafir sama munafik ya. Jadi 11 12. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni qataltu minhum nafsan." Sesungguhnya aku ya Allah telah membunuh salah satu di antara golongan mereka. Wa fa'ahopu maka aku takut ayak turuna mereka akan membunuhku ya. Siapa yang dibunuh? Pada saat itu beliau pas di kota Madian berjumpa dengan dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, salah satu di antaranya golongan dari Bani Israel, lalu yang satunya golongan dari Fir'aun. Sehingga golongan yang pertama, yang satu golongan itu minta pertolongan kepada Musa, padahal Nabi Musa tujuannya mau melerai doang, ditinju mati ya. Mungkin kayak tinjuannya Mike Tyson kali ya. Ditinju langsung klenger itu ya. Langsung klenger ya, bukan klenger lagi, meninggal. Akhirnya Nabi Musa ketakutan ya, sampai sekarang juga, sampai ini juga ayat ini masih menerangkan bahwa sesungguhnya aku telah membunuh salah seorang dari golongan kalian, fa'ahofu ayaktulun, maka aku takut mereka nanti akan membunuhku. Ini kata Nabi Musa alaihissalam. Wa ahi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzimun. Nabi Musa lapor, mau bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahi Harun, dan saudaraku ialah Harun. Huwa, dia Harun itu afsahu minni lisanan, yang mana Harun itu lebih fasih ya lidahnya daripada aku, kata Nabi Musa ya. Makanya Allah menciptakan manusia, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Jadi Nabi Musa pada saat itu berbicaranya mungkin kurang jelas, kurang dantak bahasa sini mah ya. Mau menjelaskan kadang-kadang memang beda orang, beda penyampaian ya. Maka Nabi Musa minta tolong kepada Allah supaya Harun fa'arsilhum ma'i yarid ayusaddiquni, maka utuslah dia Harun supaya bersamaku, membantu aku. Karena apa? Inni akhafu ayyukadzibun, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku ya. Jadi buat saksi ya. Makanya ketika ada peristiwa, ada apapun, tentunya harus ada saksi. Kita tidak boleh menuduh sembarangan. Apalagi mohon maaf apabila di lingkungan kita nuduh-nuduh orang yang nggak baik, itu udah runtang-runtung baik, jangan-jangan ya. Apalagi kalau masalah perzinahan minimal 4 saksi ya. Kalau cuma 1 atau 2 belum cukup, walaupun memang itu berbuat ya, memang luar biasa. Jadi minimal ada 4 saksi.
dalam pernikahan syarat rukun ada 2 saksi. Ya, kalau yang mau nikah lagi cukup saksi 2 saksi. Ya. Bagaimana Pak kalau kita nggak ada walinya, tapi udah pernah nikah belum? Sudah, pakai wali hakim. Siapa walinya? Boleh pejabat kelurahan, boleh pejabat KUA, boleh saya ya Pak Wali ya. Karena kita sebagai petugas ya. Tapi saya sempat menyaksikan di sana tuh di Kali Abang Nangka ya. Kali Abang Nangka daerahnya Kiai Nur Ali dikit sana Kiai Mukhtar ya. Di sana ada pernikahan padahal ayahandanya ada. Tapi di sana ada suatu macam kayak ketua kelompok Demang ya. Pakainya pakai ikat kepala entah mana, kok malah dia yang suruh nikahin ya. Padahal orang tuanya ada, kecuali orang tuanya ijab kabul dulu dengan dia ya. Inilah kadang-kadang desa lain cara. Padahal hukumnya untuk menjadi wali ialah sahabat karib yang terdekat, di antaranya ayah kandungnya tidak ada, naik ke kakeknya ya, ke kakeknya nggak ada, naik ke Pak D atau Pak Le-nya yang seayah seibu ya. Misalnya bagaimana Pak kalau saya punya saudara laki-laki dari ibu doang ya, karena pada saat itu ayahnya menikah lagi, kebetulan ibu yang dulu meninggal, itu kagak bisa ya. Kalau adik dari ibu kagak bisa, kecuali adik yang seayah atau seibu. Ini hati-hati nih. Kadang-kadang orang nyari wali, orang jalanan jadi baik ya, kagak boleh. Ini tentang pernikahan, walinya wali hakim. Di sana menurut Undang-Undang tahun 1954 berlaku untuk Madura dan Jawa atau Jawa Barat ya. Makanya Pak Wali waktu jadi kepala desa buset besek udah banyak banget parsel ya. Karena wali karena jadi wali hakim ya. Mana tadi? Kola. Kola sana sud adu dakabi ahi kawanaj alulakuma sultana pala yusilluna ilaikuma bi ayatina Autuma wa manit taba'akumal ghalibun. Allah berfirman, qala sanasuddu adudaka. Allah berfirman, aku akan menguatkan kalian berdua, akan membantu kalian berdua bi ahika, yaitu dengan saudaramu yaitu Harun, wa naj'alu lakuma, aku akan jadikan kalian atau keduanya sultanan, pemimpin besar ya. Jadi Nabi Musa dan Harun pada saat itu dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yusilluna ilaikuma, maka Fir'aun dan pembesarnya atau kaumnya tidak akan bisa mencapai kepada Musa, dalam arti tidak akan berbuat jahat, tidak akan membunuh Musa. Autuma wa manittaba'ukuma, kedua di antara kamu dan Harun,
wa manittaba'akuma dan pengikut-pengikut kalian al-ghalibuna menang dan akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa dan Harun dibantu oleh Allah sehingga ia mengalami menemukan kemenangan ya menghadapi Fir'aun wa mala'ihi dan kaumnya. Walamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu madza illa sihrun mubtarra wa ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Falamma ja'ahum Musa, maka ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada kaumnya, kepada mereka ialah kaum Fir'aun bi ayatina bayyinat dengan membawa kedua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkata ma'adha illa sihrun mubtarun, inilah sihir yang dibuat. Ini kata kaumnya Fir'aun ya. Nabi Musa jelas-jelas mempertunjukkan kedua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi oleh kaumnya Fir'aun wa mala'ihi dianggapnya sihir. Wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, aku belum pernah mendengar dari kakek nenekku yang terdahulu, belum ada yang seperti ini, kata mereka, kata Fir'aun dan kaumnya serta pembesarnya Fir'aun. Wa qala Musa Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi wa ma takunu lahu akibatud dar illahu la yuflihudz zalimun. Musa menjawab, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda, Tuhanku itu lebih mengetahui siapa yang akan diberikan datang membawakan hidayah min indi, dari sisinya. Itu jawaban Nabi Musa kepada kaum Fir'aun dan mala'ihi. Wa man takunu lahu akibat dar, jadi Nabi Musa alaihissalam dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa mukjizat yang sebenar-benarnya, dan innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya la yuflihu, tidak akan diberikan kemenangan bagi orang-orang yang zalim ya. Kita selalu insya Allah kalau orang yang beriman akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dunia saja sudah terbukti Amerika ya, yang katanya mau menjadikan neraka Palestina, malah negaranya sendiri dibakar ya. Ya udah dibakar, ada longsor, ada banjir tornado dan macam-macam. Allah kalau sudah bergerak
Allah kalau sudah bertindak, sehebat apapun itu senjata, sehebat apapun itu penangkal, tidak bisa mengatasinya. Makanya kita selalu dianjurkan bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun itu namanya alat-alat canggih, senjata canggih, buat nyiram air bukannya mati, malah semakin besar. Itulah kebesaran Allah ya. Kita manusia hanya sebagian kecil. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya. Makanya ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang ilmu, ia menjawab wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah mengingatkan bahwa apa yang aku berikan kepada kalian illa qalilan, hanya sebahagian kecil. Coba dokter aja, ada dokter spesial jantung, ada dokter paru-paru, enggak akan bisa menangani semua penyakit ya. Kita sendiri sekolah kuliah juga masing-masing ngambil jurusan ya. Ada yang jurusan ekonomi, ada yang jurusan teknis ya, ada yang jurusan pembangunan. Kita belajar tentang agama, kadang-kadang salah pasang. Kiai suruh bikin jembatan, ya ambruk ya, bukan porsinya, bukan bagiannya. Sebaliknya ya, yang bukan kiai suruh jadi kiai lah, amburadul nanti ya. Ditanya sholatnya berapa rakaat sholat subuh, 5 rakaat lah. Itu banyak, itu tandanya bighairi ilmin, tanpa ilmu, tidak punya ilmu. Maka baginda Rasul menganjurkan, angkatlah pemimpin yang pintar, yang benar, yang berilmu ya. Sebab kalau kita mengangkat orang pemimpin yang tidak berilmu, pasau afidatin, apabila ditanya oleh rakyatnya, oleh bawahannya, bighairi ilmin, enggak punya ilmu, kagak bisa menjawab ya Ustaz. Apa namanya, sorbannya menglalar, udeng-udeng, gamis mangengser. Begitu suruh baca tahlil beletak-beletuk kagak bisa. Ada juga yang gitu ya? Ada juga. Ya Allah, ditanya sholatnya berapa rakaat sholat zuhur, Ustaz? Tahu ya, jangan-jangan 6 rakaat atau berapa ya? Lah, belajarnya di mana itu ya? Makanya hati-hati. Banyak sekarang orang yang berpenampilan tapi kadang-kadang kagak benar. La yuflihud dzalimun, tidak akan diberikan kemenangan bagi orang-orang zalim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa'awqid li ya mana alat tini faj'al li sarhan la'alli atta li'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kadzibin. Fir'aun waqala Fir'aun berkata lahu akil Fir'aun, ya ayyuhal mala'u, hai para pemuka-pemuka kaumku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak melihat Tuhan selain aku. Luar biasa ini Fir'aun ya.
Jadi Tuhan Fir'aun itu mengaku bahwa nggak ngelihat Tuhan selain aku, masya Allah. Fa'aukid liya Haman, maka bakarlah tanah, liat hai Haman kepada alat ini, tanah liat minta dibakar ya. Untuk apa? Menjadi dibuat bata. Oh, berarti bata zaman Fir'aun sudah ada ya. Jadi udah ada, ini nggak taunya bata ya. Karena lihat, dicetak, dibakar menjadi bata. Faj'alli sorhan la'alli, jadikanlah bangunan yang tinggi buat aku ya. Yang tinggi buat apa kata Fir'aun? At-talli'u ila ilahi Musa, supaya aku bisa naik ke atas mau lihat Tuhannya Musa. Ya Allah, ini namanya juga Fir'aun ya. Wa inni la'adhunnu minal kadhibin, dan sesungguhnya aku melihat mereka itu adalah pembohong atau yang dusta yang dibawakan oleh Nabi Musa. Ya Allah, makanya saking zalimnya, saking takaburnya, mayatnya juga sampai saat ini diabadikan. Itu balsemnya udah berapa kintal itu ya, berpuluh, bahkannya puluhan tahun lagi, ratusan tahun ya, diulang lagi. Satu ayat lagi ya, biar ini lembaran ini selesai ya. Wastakbaru wa junudu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaihi la yurja'un. Wastakbaru, maka dengan sombongnya siapa? Huwa Fir'aun wa junudu, dan bala tentaranya, fil ardi bighairil haqq, dia itu sombong di atas bumi ya, petendang ya, ngaku Tuhan. Ya Allah, bighairil haqqi, tanpa kebenaran ya, petendang. Pada saat itu berdebat Allah dengan Nabi Musa, Allah itu bisa mematikan juga menghidupkan, nggak kalah akal ya. Nah, Fir'aun ngambil 2 orang, yang satu dibunuh, yang satu dihidupin itu. Gua juga bisa Musa tuh, yang satu saya bunuh, yang satu saya hidupin. Dasar itu Abu Nawas ya, itu diplomatiknya. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, dan nanti akan diakhiri pada hari akhir, ilaina yurja'un, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka akan dilaknat dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, ditakdirkan sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan ditakdirkan sebagai inna dina indallahil Islam. Kita hanya memeluk agama Allah, ialah agama Islam. Wa ma, jadi selain agama Islam itu la yukbal, nanti akan ditolak ya. Kalau sekarang kehidupan di alam dunia, tentunya kita dianjurkan saling menghargai, asal jangan akidah kita sudah diganggu ya. Kita punya tetangga non muslim, kita hargai ya. Masak daging dikasih ya, biar nanti baik ya. Kalau kita masak daging 1 kilo, airnya 2 ember ya. Tujuannya apa? Biar tetangga jangan kebagian baunya doang, kasih airnya semangkok ya. Ini Masya Allah udah bau daging ya. Udah begitu turun dari mobil nenteng duren ya, tetangganya bau duren, buset, dikasih kagak, cuma dikasih baunya doang. Pak Andri
Ya itu udah bagus, baunya aja udah dikasih ya. Jadi syukur-syukur nanti besokannya beli ayam di tetangga saya di kanan kiri nih, depan belakang kita saya kasih deh atu-atu, enggak usah atu, satu beton aja kagak apa-apa ya. Ini anjuran dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Endang dari Cirebon, nenteng apa tuh? Nenteng jagung, nenteng apa? Tahu Sumedang, kayak tetangga ngeliatin, baik dikasih juga ora. Ya, hapus ya. Makanya baginda Rasul menganjurkan kita supaya antara kita dengan tetangga baik. Kalau kita membawa makanan dikasih ya dikasih. Cuman sekarang mah masing-masing udah pada mampu ya. Ini menggambarkan tahun dulu. Iya, Pak Eko dari Tegal mampir ke Brebes bawa telur asin. Alhamdulillah bagi-bagi ke tetangganya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan, keterbatasan, kebodohan itulah milik saya pribadi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.